Halo semuanya, kita awali pagi ini dengan memakai makeup tipis-tipis untuk pergi ke pasar. Sebenarnya niat aku itu mau pergi ke pasar, cuma karena katanya semalam pasar induk habis kebakaran, aku nggak jadi ke pasar induk, tetapi ke seberang pasar Kota Kulon. Gak lupa kita buka gembok sepeda sebelum kita keluar, dan di sini tujuanku mau ke pasar itu tadi untuk membeli bawang bombay karena aku akan membuat bakwan goreng tapi sayurnya diganti bawang. Beres dari tukang sayur, selanjutnya di sini aku menyapu, persiapan untuk menyapu sebelum membuat bakwan bawang, karena aku gak sempat buat ngerekamnya, jadi aku rekam yang penting-penting aja. Selanjutnya setelah membuat bawang, di sini aku memutuskan untuk menonton channel YouTube podcast horor favoritku, yakni Lentera Malam. Ya, dimana ini ceritanya ya macam-macam, tetapi kayak aku bisa sehari ngabisin 3 episode sekaligus. Oke, sembari kita menonton Lentera Malam, di sini aku sambil menikmati bakwan bawang yang udah aku bikin tadi, sambil dengerin narasumber dan hostnya ngomong. Ya, ini cerita tentang kos horor. Belanja tuh sore bang, pas buat malam itu sekitar habis sisaan si kasur datang bang, dianterin saya pikir besok atau lusa. Pada malam itu juga ternyata si kasur datang, masukin ke kosan, posisi kosan udah bersih, wangi ya. Saya bilang sama anak-anak, pokoknya tidur di sini dah, lu kalau balik dah. Gue coba balik nih bang, gue balik, saya malam itu tidur di situ dengan posisi hording ini nggak ada hording, keplongnya gitu, keplong ya, cuma kacanya ada ya. Saya tidur pada malam itu sama sekali nggak bikin kayak maksudnya susah pokoknya dan hawa-hawa nyelamin juga nggak ada sama sekali bang, alhamdulillah. Udah ngeliat TV dan kalau tidur emang nggak semalam terang, cuma ada lampu yang buat ke atas aja tuh dan penerangan juga sedikit. Pas orang mau tidur malam pertama bang, saya paling bangun itu pada malam pertama saya tidur udah ngeliat tipis, saya ngeliat ada perempuan di luar jendela saya bang, karena posisi si kasur emang ada ke jendela luar. Saya pikir si ibu depan, karena ada suami istri, yang istrinya juga nggak pakai kerudung dan rambutnya panjang. Oke lah, saya nggak hirauin sosok itu. Lanjut pada malam itu saya tidur dengan pulas dan nggak ada gangguan apapun sama sekali. Besoknya, pas saya pulang habis kegiatan pada hari itu, besoknya saya lihat nih bang, saya pulang sekitar jam 10 atau jam 11 malam lah, pada malam Jumat. Besoknya saya lihat ada perempuan duduk di warung si ibu penjual nasi di depan kosan saya. Saya pikir itu orang si ibu, emang foto banget bang bocahnya mah, foto cakep, oh bocah cakep banget emang ya, mukanya mulus, kalau kita bilang glowing dah, pakaiannya rapi, dia cuma duduk aja bang di warung itu. Oke lah, saya masukin motor ke dalam kosan, saya buka gerbang, saya masuk ke kos untuk bersih-bersih mau istirahat. Saya lupa nih bang, kalau motor belum dimasukin ke dalam kos, posisinya ada di luar di halaman karena daerah yang rawan juga. Oke lah, saya buka pintu lagi, masukin motor. Pas orang mau masukin motor, saya lihat si perempuan ini diri di depan gerbang pintu masuk. Oke,
Oke, sekarang aku lanjut untuk jajan lagi karena hidupku dipenuhi dengan jajan. Kali ini aku jajan surma karena surma langgananku masih bukanya malam, udahnya maghrib lebih tepatnya. Dan ya, ini dilanjut dengan menonton Lentera Malam lagi, maaf. Ya, hari-hari mendengarkan podcast sambil makan jajan. Di tengah-tengah menonton podcast tadi ya, seperti biasa ini ada trouble ya, haus ya, dan lupa mengambil air, jadi kita ambil air. Terus juga di belakang itu ketemu ada Vio. Oke, yaps. Oke, selanjutnya di sini ya, seperti biasa ya, makan lagi, jajan lagi sambil nonton podcast Lentera Malam. Mantap. Ya, saya belum lagi, saya baca dua lagi, yang semua hilang, sebelum ini kan, saya lagi lupa suara, keren banget situ. Tadi hilang masih ada, kaki itu nggak ada di kepala saya, tapi itu hilang. Tadi pindah, di belakang saya menggantikan dua pilar yang di rumah saya itu, dan dari makanya dong. Berarti pas saya belakang itu, jadi saya ngeliat, tengok di kaca, wah di sini lagi, tapi yang di belakang saya dua, mulai dari aku. Mulai dari di rumah saya. Saya masih kan tadi mas kan tidur sambil duduk ya, itu jadi posisinya saya duduk tidur, dan kakinya masih saya mas. Ya, itu apa itu sih saya gimana? Seperti itu. Oke, itu yang saya alami cara mas. Sebenarnya kami kerja tapi ya cuma akhirnya kecil kayak manusia apa itu, tapi kejadian ekstrim itu yang saya alami ketika saya masuk di SMP. Ini semua dari mimpi. Jadi waktu itu saya mimpi, di dalam mimpi saya ada sosok perempuan, sosok kuntilanak sebagai penunjuk, jadi menunjuk ke samping saya. Itu saya kadang belum dalam mimpi. Dia menunjuk sambil bicara, lihat, tiga kali. Dan begitu saya tengok, itu ada sosok pocong sedang di samping saya. Dan setelah dibilang 3 kali itu, saya sedikit terbangun. Itu keringat dingin badan semua basah, menggigil merinding semuanya. Dan saya sadar. Oke, setelah itu lanjut ke sore hari ya, seperti biasa habis mandi, skincarean, make upan karena aku mau keluar tanpa tujuan, tapi rencananya sih mau beli mie pangsit langganan aku di depan makam Kironggo persis. Yap, ini sebelum kita pergi ya, langkah baiknya kita menggunakan helm ya, dan ya jangan lupa lah cek penampilan dulu sebelum pergi. Dan ya, akhirnya kita sampai juga di mie pangsit langganan aku ya, seperti biasa mie pangsit lah ya, satu mas.
Oke, setelah selesai membeli mie pangsit dan mempersiapkan semuanya dengan pas, selanjutnya aku atur posisi paling nyaman untuk menonton video yang akhir-akhir ini sedikit jadi perbincangan publik ya, yakni di channelnya Najwa Shihab, dan aku tertarik untuk membahas itu. Dan di sini aku ya selanjutnya ya minum sambil nonton isu tadi dan membuka mie pangsitku ya, karena kayak ada yang kurang ya kalau nggak nonton sambil makan dan makan. Dari ancaman cuaca, ancaman tidak puas, dan ancaman manusia lain. Baru kebutuhan air, kebutuhan makan. Tapi kalau nggak ada makan, tapi setidaknya orang-orang itu butuh air. Very basic. Jadi, kemudian saya ini juga, saya suka baca sejarah. Saya juga baca saya sebagai peneliti juga penggila ya. Untuk saya terus baca sejarah. Dan sih saya lihat, komunitas masalah yang asasi selalu adalah pangan. Ya kan? Perang, awalnya perang antara kelompok manusia dan kelompok manusia. Pada rebutan perang, rebutan daerah di mana ada banyak binatang berburu, atau rebutan sumber air, atau rebutan lahan yang sangat subur. Oh, ternyata di lahan itu, di tempat itu banyak usaha-usaha makanan itu, berarti rumputnya ekspor. Aku ingin usaha itu banyak ekspor. Jadi itu yang membuat saya sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka, kita harus jamin sumber pangan. Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno. Bung Karno itu yang memimpin Indonesia merdeka, yang diurus sebetulnya ya pangan, pertanian. Dia yang bikin IPB, dia yang selalu ngomong the hungry stomach cannot wait. Ya, jadi itu sebetulnya Bung Karno dia jadi waktu saya berbeda pandangan dengan masalah Bung Karno kelompok yang berpikir dan globalisasi, efisiensi, kita bisa belanja di mana saja, ternyata bisa. Yang satu juga perkembangan sains dan teknologi membuat bumi kita sebenarnya semakin kecil. Kalau 200 tahun lalu perang di Eropa nggak pengaruh. Selanjutnya di sini aku jalan-jalan ya, muter alun-alun, nemenin adik aku cari jajanan di pedagang kaki limanya. Cuma karena tidak ada yang cocok, akhirnya aku aja yang beli-beli. Ya bisa dilihat lah ya Bondowoso seperti apa. Dan selanjutnya di sini aku beli surma. Itu surma aku lagi dimasak, dan ini surma langgananku yang tadi aku bilang karena baru buka malam, udahnya maghrib, jadi baru bisa ngerasain sekarang. Oke, sesampainya di rumah ya seperti biasa nonton YouTube. Kalau udah ada makanan nggak mungkin nggak sambil nonton podcast atau talk show lainnya ya, seperti biasa lah ya orang ini. Oke, kita nikmati ya sambil makan surma. Itu, kayak cuma kita hai, sekarang lagi sama jalan gitu ya, bener-bener. Ada apa dengan pergi kamu? Sering banget. Kamu masih dekat kan? Oh, sama tempat tinggal kamu Jakarta. Ya, karena kamu pindah. Iya. Udah mau ke Jakarta berarti. Udah stay di tempat sini. Oh ya, berarti opportunity di sini aja ya. Kalau dulu bolak-balik. Dulu masih bolak-balik sih. Oke, gimana kamu jadi warga? Bukan Jakarta sih, aku tinggal di luar Jakarta kan sebenarnya ya. Tapi gimana kamu jadi warga di sini? Gimana ya? Kadang kangen di Jakarta tuh. Kayak misalnya kamu sering keluar kota gitu kan. Tapi kangen. Tapi pas ada di sini kayak, macet banget, hektik banget, rasanya kayak hustle every day gitu. Iya, capek ya. Butuh cewek gitu kadang-kadang juga. Tapi kangen ini gimana dong? Iya, soalnya kalau misalnya aku lagi kan? Iya. Mana lagi? Itu udah tahu sih kan. Berarti kamu sibuknya itu di weekend atau gimana? Iya, maksudnya weekend. Oh, karena pasti manggung ya, berarti weekend. Weekdays kamu ngapain nih? Kegiatan lagi di Jakarta nih kamu? Writing, nulis lagu Setiap hari? Nggak setiap hari, kalau libur aja. Oke, karena Kemudian vlog malam ini kita tutup dengan ya melihat adekku yang bayi tertidur. Nyenyak sekali bukan? See you on my next vlog.